gitu ya. Kita kuliah itu hanya untuk sekedar mendapatkan ijazah. Pas kita udah dapat, kita kebingungan. Kok nggak ada yang mau menerima saya kerja ya? Nah di sini kan akhirnya ini jadi bumerang gitu buat kita gitu. Ini ada contohnya gitu, adik saya sendiri ya. Ini adik saya ini dia lulusan dari sebuah universitas swasta yang ngetop gitu ya. Yang kalau saya sebutkan di sini, saya nanti disangka jualan gitu. Saya pikir waktu itu ketika dia kuliah di sana dan dia sudah lulus, wah ini adik gua bakalan cepet lah dapat pekerjaan gitu kan. Iya, karena menjanjikan gitu ya. Apalagi dia lulusan dari universitas yang ngetop gitu. Ternyata berbulan-bulan saya bingung kok ngeliat dia nggak kerja. Ini bagaimana nih? Udah kuliahnya mahal gitu. Bayangin loh, kuliah nggak pakai rupiah tuh. Dolar. Lebih dari dolar. Euro. Pakai pound sterling. Bayangin loh, udah kuliahnya mahal, setelah lulus sulit dapat pekerjaan. Akhirnya saya sampai kaget gitu kan. Kok lu di rumah terus? Kok nggak kerja gitu kan? Nah ternyata dia bilang, emang lu pikir sekarang gampang ya dapat kerjaan? Sekarang banyak loh kompetitornya. Terus saya bilang, ya kan setidak-tidaknya lu lulusan universitas yang ngetop. Masa sih susah dapat pekerjaan? Seharusnya kan perusahaan-perusahaan itu akan melirik lo gitu kan? Gitu ya dalam meliriknya. Benar. Nah ternyata juga saya yakin gitu ya. Perusahaan-perusahaan ini juga nggak mau seenaknya menerima para calon pekerjanya gitu kalau mereka tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Pernah suatu saat gitu ya saya ngobrol nih sama ya salah satu agensi yang mereka tuh fokusnya menyalurkan para pekerja gitu ya. Saya tanya, Mas kenapa sih kok belakangan ini kayaknya orang sulit banget dapat pekerjaan gitu. Padahal kan pada pintar-pintar gitu. Padahal S1 loh mereka kan. Kok banyak yang jadi pengangguran. Terus setelah saya tanya begitu, dia bilang, bukannya nggak ada lowongan Pak, tetapi orang-orangnya nggak punya keahlian. Jadi cuman bermodalkan ijazah. Setelah dites masuk nggak bisa apa-apa gitu. Kecuali ada sistem nitip saudara gitu kan. Nah, kalau saudara wah cincai deh gitu kan. Orang dalam gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya bisa dipastikan calon pekerja kita ini tidak memiliki keahlian yang mumpuni gitu. Bisa seperti itu ya, padahal umur beliau nggak muda kan maksudnya. Iya, bukan masalah muda dan tua ya. Di sini masalah kita ini punya keahlian apa gitu. Iya, udah tua belum ada keahlian juga kan bingung. Nah itu, karena selama di bangku kuliah mungkin yang diajarin cuman teori doang. Yang dikejar nilai. Yang dikejar nilai, IPK bagus, nilai A, B, C kan itu fokusnya. Benar. Ujung-ujungnya pengangguran gitu kan. Nah di sini kan lucu gitu kan banyak gitu ya. Ya rumors dari luar sana gitu. Banyak orang-orang nih yang lulusan S1 gitu ya. Mereka tuh sulit mendapatkan pekerjaan. Kan aneh. Bagaimana nasibnya kalau cuma lulusan SMA gitu. Tapi malah ya aku melihat di lapangan nih yang lulusan SD, SMP, SMA itu cepat dapat pekerjaannya. Kenapa kalau menurut Agung? Karena mereka nggak gengsi gitu, milih-milih pekerjaan apa saja mereka coba gitu. Itu pekerjaan yang kasar atau pekerjaan yang layak? Rata-rata sih yang kasar. Nah, itu. Tapi kalau yang S1 dia milih-milih. Saya masa sih jadi tukang OB gitu kan, pengennya langsung di atas gitu. Ya memang seharusnya sih fair dong Bung. Kalau bisa kita lulusan S1 nih, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah tetapi masalahnya kita nggak skillful di situ. Kita tidak memiliki keahlian di bidang di mana kita kuliah. Akhirnya apa coba? Akhirnya perusahaan juga ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau gua hire orang ini nanti mereka malah menyusahkan yang lain misalnya.
Jadi harus ngajarin mereka lagi, membantu mereka untuk bisa beradaptasi. Nah akhirnya kan kinerja perusahaan jadinya terganggu gitu. Apalagi mau nggak mau kan kita harus tetap gaji mereka gitu kan. Udah gue gaji tapi lu nggak menghasilkan apa-apa. Iya, mau manfaat. Nah itu. Nah ini kan jadinya dilema juga ya. Dilema pasti buat setiap perusahaan ya. Ya sekarang deh kayak Agung gitu. Misalnya Agung punya perusahaan. Agung lebih senang meng-hire orang yang sudah memiliki skill, siap kerja, apa orang yang harus dilatih berbulan-bulan baru bisa gitu. Ya pastilah yang langsung kerja Pak, yang nggak siap skillnya. Benar. Karena kan kita tahu kalau orang yang nggak bisa kerja akhirnya merusak gitu kan. Iya. Rusak suasana gitu kan. Mungkin orang-orang yang di sekitarnya juga akan sebel gitu. Nih orang tuh nyusahin gua sih. Udah lu digaji, nggak bisa apa-apa. Nah akhirnya bagaimana coba sama suasana kondusif yang bisa kita ciptakan gitu di lingkungan tempat kita bekerja kan? Jadi paradigma di masyarakat itu tentang ijazah gimana Pak ya sebaiknya? Nah kalau menurut saya sih kita jangan fokusnya ke arah ijazah, tetapi kita harus fokusnya kita harus cari tahu apa sih keahlian yang bisa saya miliki yang berbeda gitu dengan yang lain misalnya. Itu yang lagi tren ya Pak? Keahlian yang istilahnya ini memang sesuai dengan bakat minat saya. Kita harus mencari tahu keunikan kita tuh di mana gitu. Agar apa? Agar kita bisa berbeda dengan orang lain. Kita jangan ingin ikut arus gitu. Misalnya sekarang yang dibutuhkan orang-orang lulusan manajemen. Semuanya kuliah manajemen gitu. Sampai sekampus manajemen semua ya. Nah itu. Lulus itu kerja di mana tuh Pak? Benar. Atau enggak sekarang lagi trennya teknologi. Iya. Semua orang ngejar gitu fakultas yang ada hubungannya dengan teknologi. Padahal kita sama sekali ngebecus di sana gitu. Akhirnya kan kita selama kuliah juga tersiksa loh. Apakah dengan cara-cara kayak gitu kita bisa memberikan yang terbaik nantinya di dalam pekerjaan kita? Iya, memberikan bermanfaatan. Benar. Aslinya kan tidak. Ya. Mungkin kita kita dapat IPK yang bagus, tetapi didapatkan dengan hasil yang jujur atau tidak? Iya, terpaksa aja biasanya. Nah itu. Sistem kuat semalam. Nah itu. Dan akhirnya kan ilmu yang kita miliki ini bisa dibilang tidak akan memberikan dampak apapun. Iya, malah ada yang nyebrang jurusan malah kerja. Jurusannya apa, kerjanya apa gitu. Benar. Ini teman saya nih, dia lebih parah lagi. Dia udah keterima nih di fakultas manajemen. Oh, yang jurusan manajemen ya? Lucunya baru 1 semester udah merasa gue salah jurusan. Kok berat juga ya kuliah di jurusan manajemen gitu kan? Ikut-ikutan tren. Iya. Akhirnya dia pindah coba kemana? Ke fakultas hukum. Jauh banget. Nah itu karena dia mungkin bisa aja dia ikut-ikutan teman, atau enggak dia ngeliat gengsi-gengsian atau dia lihat ya trennya lagi kesana gitu. Dan akhirnya ketika dia ngerasain sendiri jurusan manajemen, kok berat ya, kok banyak hitung-hitungan. Mau nyariin itu tadi. Iya. Dan akhirnya ya sudah, dia harus pindah karena kalau dia tetap memaksakan diri ke sana, dia bisa dibilang tidak akan bisa berprestasi gitu. Nah di sini akhirnya saya mengambil kesimpulan tanya niat kita gitu, mengapa sih kita harus bersusah payah gitu ya untuk memperjuangkan mendapatkan ijazah gitu, terutama ijazah kuliah gitu. Sudah betulkah? Sudah betulkah niat kita itu gitu? Betul ya. Dan kalau memang niat kita salah, segera perbaiki gitu. Karena jangan sampai apa yang kita sudah perjuangkan itu sia-sia semata. Apalagi udah bertahun-tahun gitu kan. Nah itu. Nyeselnya di akhir. Nyeselnya selalu belakangan. Oke, terima kasih Pak Doni atas sharing-sharing hari ini tentang era ijazah yang sudah berakhir. Nah itu. Oke, baik, silakan yang mau bertanya langsung saja dikirimkan pertanyaannya di link deskripsi. Silakan dicek, ada WA-nya, Telegramnya, dan ada juga untuk membaca artikelnya, dan juga ada untuk pertanyaannya juga. Silakan.
langsung tanyakan saja tentang sesi ini boleh, tentang sesi yang lain silakan boleh juga. Baik, sampai jumpa di video dedication selanjutnya. Sampai jumpa.